Ini adalah permainan bertahan hidup di alam liar yang sebenarnya. Ketika 3 orang pemuda menjelajahi pulau terpencil, mereka secara tak terduga menemukan kapal pesiar yang terbengkalai selama puluhan tahun. Dan dengan tegas memasuki bagian dalamnya untuk menjelajah dan mencari harta karun. Mereka tidak hanya tinggal di dalamnya, tetapi bahkan berhasil menghidupkan kembali listriknya. Mereka mengubah kamar-kamar yang terbengkalai menjadi markas rahasia. Sebagai pecinta petualangan dari bangsa yang suka bertarung, awalnya mereka hanya ingin mencoba tantangan bertahan hidup di alam liar. Tapi tak disangka setelah memasuki bagian dalam pulau, mereka secara tak terduga menemukan kapal pesiar raksasa yang terdampar di pulau ini. Sifat penjelajahan yang tersembunyi dalam den pria terstimulasi langsung. Beberapa orang berjalan mengelilingi kapal pesiar setengah putaran dan menemukan bahwa ada jendela yang terbuka. Mereka memilih untuk memanjat melalui jendela ini dan masuk ke dalam dengan saling membantu. Ketiga orang itu berhasil masuk ke dalam kapal pesiar. Tempat ini ternyata adalah sebuah kamar. Ketiga orang itu istirahat sejenak dan mengisi energi sambil merencanakan rute perjalanan mereka. 2,5 menit kemudian, mereka meninggalkan ransel dan mulai menjelajah secara resmi. Ternyata kedua sisi koridor ini adalah kamar tamu. Ada ratusan kamar. Sebagian besar sudah benar-benar ditinggalkan. Bahkan di siang hari terasa suasana yang menyeramkan. Ketiganya berharap bisa menemukan kamar yang sedikit lebih bersih. Setelah merapikan, mereka akan menginap di sini malam ini. Saat mereka berjalan, mereka tiba di area lain. Akun dengan hati-hati membuka pintu kaca besar. Mereka menemukan banyak televisi di lantai dengan monitor besar. Sepertinya ini adalah gudang. Dan barang-barangnya sudah cukup lama. Namun tidak ada yang datang untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan di sini. Banyak barang berharga dari masa lalu yang terlupakan di sini. Mereka semua sangat bersemangat. Mereka berencana untuk melanjutkan eksplorasi, mengumpulkan beberapa barang dan meletakkannya di kamar mereka sendiri. Membangun pangkalan yang sebenarnya di kapal pesiar ini. Mereka berjalan sepanjang koridor hingga mencapai area depan kapal. Ada meja pelayanan di sini. Xiao Shui masuk dan mencoba membuka lemari. Mungkin saja di dalamnya ada kunci-kunci untuk setiap kamar di kapal pesiar. Sementara itu, aku menemukan tanda lainnya. Saat ini tidak ada listrik. Tentu saja, itu juga tidak bisa berfungsi. Ketiga orang itu terpaksa naik ke lantai atas melalui tangga. Kondisi kamar di lantai ini jauh lebih baik. Banyak barang yang masih baru. Aku menemukan beberapa kotak air mineral alami. Semuanya masih baru dan belum dibuka. Meskipun sudah kadaluarsa puluhan tahun. Namun, ahli bertahan hidup, Tuo Touge, mengatakan, asalkan tidak ada endapan, bisa diminum dengan tenang. Setidaknya ini cukup untuk seminggu. Selain itu, mereka juga menemukan peta lantai 4 kapal pesiar. Di sana juga ditandai posisi ruang kapten. Sampai di sini semakin terasa seperti permainan bertahan hidup. Dilihat dari brosur, kapal pesiar ini pernah menjadi terkenal. Namun, entah mengapa sekarang menjadi terbengkalai seperti ini. 3 orang dengan rasa ingin tahu yang tinggi melanjutkan eksplorasi mereka. Satu, di ujungnya, ada ruang penyimpanan peralatan dapur yang berantakan. 2, sayangnya, tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali peralatan masak. 3, maka mereka naik ke lantai atas. 4, kamar-kamar di lantai ini masih terawat dengan baik. 5, ketiganya memilih kamar yang paling bersih. 6, cukup membersihkan debu, mereka bisa menetap di sini. Tukang botak juga mengeluarkan power bank portable miliknya. 8, setelah diuji, sistem kelistrikan kamar tidak ada masalah. 9, lampu meja berhasil dinyalakan. 10, kemudian dia mencoba menyalakan televisi di kamar. 11, meskipun berhasil dinyalakan. 12, namun, tidak ada sinyal yang ditemukan seperti yang diharapkan. 13, namun, akun menemukan sesuatu di dalam lemari di sampingnya. 14, dia menemukan sesuatu yang bagus. 15, mereka yang pernah bermain mesin permainan seperti ini. 16, sekarang mereka sudah hampir 30 tahun. 17, sepertinya pelayanan kapal pesiar ini sangat baik sebelumnya. 18, bahkan ada beberapa kaset permainan yang disertakan. 19, akun dengan tidak sabar menghubungkan kabel sinyal. 20, mereka siap untuk menghidupkan kembali kebahagiaan masa kecil. Unfortunately, konsol tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Tidak bisa membukanya apapun yang terjadi. Pria botak, coba lihat. Ditemukan bahwa kabel internal konsol game telah lama rusak. Jika Anda benar-benar ingin bermain game, sebaiknya Anda membeli ponsel yang bagus. Huawei P40 Pro bekas saya. Lebih murah 2.500 dari ponsel baru. Ini adalah platform inspeksi barang bekas resmi. Setiap telepon diperiksa sepenuhnya. Umumnya, produk bekas harus dapat diandalkan. Dan itu juga akan dikirim secara normal selama festival musim semi. Anda juga bisa mencobanya selama 7 hari setelah membelinya. Saya membeli tablet dari sana setahun yang lalu. Sampai saat ini masih lancar. Saya sarankan Anda juga mentransfer. Meskipun saya tidak bisa memainkan game tersebut, namun masih banyak harta karun lainnya di kapal pesiar tersebut. Dia memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke gudang di lantai bawah. Temukan beberapa peralatan listrik yang berfungsi. Sejujurnya, produk elektronik di gudang ini, saya benar-benar tidak tahu jalan keluarnya tanpa pengalaman apapun. Mereka memilih DVD yang kondisinya relatif baru, dan beberapa kaset. Meski hal tersebut kini telah dihilangkan. Tapi saat itu, jika Anda memiliki DVD di ruang tamu Anda, itu terlihat sangat mewah. Kembali ke kamar. Setelah ditolong oleh si botak dengan keahliannya yang luar biasa, pemutar yang sudah terlupakan selama bertahun-tahun tiba-tiba terbangun kembali. Televisi besar mulai menampilkan gambar film. Sepertinya ini adalah film produksi dalam negeri. Coba lihat siapa yang tahu judul film ini. Setelah itu,
Si botak semakin menyadari bakat listriknya selama 20 tahun. Bahkan menggunakan inverter langsung mengembalikan seluruh sistem listrik kamar. Bahkan lampu di kamar mandi juga kembali normal. Si keren ingin menyalakan AC untuk mendinginkan suasana. Ternyata AC ini masih bisa digunakan. Meskipun tidak terlalu dingin, tapi bisa merasakan angin sejuk yang keluar. Kamar kecil ini semakin nyaman. Ketiga orang itu melanjutkan eksplorasi di kapal pesiar. Mereka menemukan beberapa selimut dan selimut baru. Si akun yang memiliki kebersihan yang berlebihan juga membawa sapu. Setelah kembali ke kamar, mereka mulai membersihkannya dengan teliti. Bahkan meja samping tempat tidur juga dibersihkan dengan cermat. Saat itu, hujan sudah mulai turun di luar jendela. Seharusnya tiga orang ini bertahan hidup di alam bebas. Namun mereka justru mengatur rumah baru di dalam. Sulit dipercaya bahwa mereka sekarang tinggal di hotel di pulau terpencil. Bahkan Xiao Shui menemukan komputer liar. Semoga si botak yang jago bisa memperbaikinya. Meskipun hanya bisa bermain Minesweeper, itu juga menyenangkan. Namun, karena masalah tekanan listrik, komputer sama sekali tidak bisa dinyalakan. Harus memulihkan sistem listrik kapal pesiar sepenuhnya. Maka si botak memimpin mereka menuju bagian bawah kapal. Namun, mereka tidak menyangka bahwa lantai bawah tampak sepenuhnya berbeda. Tidak hanya ada laba-laba dan serangga berbagai macam. Mereka bergerak liar dan langit-langit dipenuhi kelawar. Mereka menghalangi jalan. Meskipun ketiganya adalah bangsa yang berani, mereka tidak berani masuk dengan mudah. Sepertinya daerah di depan hanya bisa dieksplorasi nanti saja. Untungnya si botak sudah melihat peta. Ternyata ada jalan lain yang bisa menuju ke kabin. Namun setelah datang baru sadar bahwa tempat ini juga sudah terendam air. Ketiganya hanya bisa bersikap tegar melalui lorong yang gelap dan lembab sampai di ruangan utama. Di sini mereka menemukan kotak distribusi listrik. Hal yang paling menakutkan adalah ketika pintu terbuka. Menemukan sekumpulan kelawar tinggal di dalamnya. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Si botak tidak bisa menahan rasa kagumnya. Trafo yang lengkap. Bahkan sepotong tembaga sebesar ini masih terjaga. Kalau di tempat mereka, sudah lama diambil orang. Melihat peralatan yang masih sangat utuh, siapa tahu ada harapan untuk memperbaiki mesin, memulihkan sebagian daya listrik. Namun ini harus dipertimbangkan dengan matang. Ketiga orang itu menjelajahi beberapa daerah lagi, menemukan banyak barang yang berguna. Terutama ketika menemukan banyak gantungan kunci di ruang jaga. Dengan begitu, menjelajahi daerah lain juga menjadi lebih mudah. Setelah kembali ke kamar, beberapa orang sambil menonton film, sambil mengeluarkan makanan militer yang ditemukan dan mulai makan. Tiga orang bersiap-siap untuk beristirahat malam ini dengan baik. Terima kasih sudah menonton, dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.